Pengacara KPUD Maluku Utara menganggap dokumen palsu yang dilaporkan Bawaslu merupakan hal biasa dalam sengketa pilkada. Ya, pengacara pemohon mengkritik pernyataan tersebut karena sekecil apapun kesalahan akan mempengaruhi keabsahan hasil pilkada sendiri. Mahkamah Konstitusi hari ini kembali menggelar sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara putaran kedua yang diajukan pemohon Abdul Ghani Kasuba dan Muhammad Nasir Taib. Pada sidang kali ini, Ketua Bawaslu Maluku Utara Sultan Awal menyampaikan temuan sejumlah dokumen yang diduga palsu. Dokumen tersebut berupa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang penuh tipek dan penebalan tulisan yang diduga untuk memenangkan pasangan Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa. Menanggapi hal itu, pengacara KPUD Maluku Utara Ali Nurdin mengatakan kesalahan tersebut merupakan hal biasa dalam pilkada. Karena selama ini mulai dari pemilu tingkat kabupaten, provinsi sampai pusat pun tidak pernah ada yang sempurna. Dan itulah guna mahkamah. Untuk itu kami serahkan kepada mahkamah ini untuk menilainya. Pengacara pemohon Fadli Tuanani bereaksi keras atas pernyataan termohon. Ia mengatakan kesalahan apapun tidak boleh dianggap sepele untuk menjaga wibawa hukum. 8 kecamatan secara yuridis formal ini adalah sudah mengalami cacat hukum. Oleh karenanya itu harus kami pertegas lagi, mahkamah seharusnya memutuskan untuk mendiskualifikasi 8 kecamatan dan tidak masuk dalam kategori perhitungan rekapan di Kabupaten Kepulauan Sula. Majelis Konstitusi akan mendalami lebih lanjut keterangan saksi dari kedua belah pihak pada sidang lanjutan Senin 9 Desember 2013. Prinsipal hadir. Ya, ini kalau ini kan kuasa hukum belum pada waktu sudah belum ada. Ya betul. Mohon izin yang mulia, pada saat disampaikan ke pasangan calon melalui tim suksesnya di lapangan saat itu, di saat pleno, itu sama sekali belum diterima rekapan hasil penetapan yang kemudian membuat pasangan calon sampai lewat pada pukul 12.00 itu kami belum mendapatkan surat keputusan yang bersangkutan untuk diajukan baik secara online sebagai pemohon ke Mahkamah Konstitusi maupun secara fisik. Oleh karenanya, KPU tahan dulu. Ini saya konfirmasi soal buktinya. Oleh karenanya itu kami minta supaya kalau memang ini kapan kemudian pemohon menerimanya? Kami menerimanya pada posisi besoknya, yang mulia. Itu Anda menerimanya besok itu jam berapa? Setelah mendatangi KPU oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2, yang mulia. Ya, betul. Saya konfirmasi lagi kepada KPU. Ada nggak tanda terimanya pada waktu kemudian Anda serahkan? Kaitan dengan salinan itu kita telah menyerahkan dan ada tanda terima yang disiapkan oleh staf. Jadi sudah diserahkan oleh termohon, ada tanda terimanya, buktinya berapa? Izin yang mulia, ya. Untuk tanda terima belum kami ajukan sebagai bukti mulia, akan kami ajukan berikutnya. Iya, artinya sudah diserahkan. Sudah diserahkan. Dan ada tanda terimanya dari termohon. Ya. Jadi benar-benar diterimakan menurut termohon diterimakan pada saat tanggal 15 itu. Baik yang mulia. Jamnya adalah jam 20.00. 20.00 ya. Itu ada terimanya, diserahkan kepada semua pihak. Semua pihak. Yang pertama adalah Bawaslu, yang kedua adalah saksi pasangan calon. Ya. Ini saya catat dulu ya. Tapi Anda punya bukti ini? Nanti kami cek kembali kaitan dengan bukti yang termasuk kapan diumumkannya. Baik, ya. Terus diunggahnya itu semua. Ya. Ini kan 3 hari sejak diumumkan penetapan hasil rekapitulasi. Begitu bunyi ketentuannya, ya. Ya, yang mulia. Jadi tolong kemudian Anda bisa sampaikan. Kalau bisa secepat mungkin sebelum sidang ini selesai. Siap, yang mulia. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini kan terkait dengan ASN. Kebetulan ini kan tadi disampaikan bahwa yang bersangkutan itu meninggal ya. Meninggal, kemudian terkait dengan proses penggantian itu sudah sesuai semua, buktinya lengkap itu? Ya, terkait dengan proses pergantiannya sudah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan berlaku. Ya, baik. Mohon izin yang mulia. Dari pemohon. Pemohon perkara 26 yang mulia. Ya. Hanya ingin menyampaikan ketegasan bukti P20.7 dan P20.8. Ini kaitannya dengan
jawaban pihak termohon yang menyatakan tanggal 4 November itu telah diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil. Akan tetapi tertanggal 1 Agustus 2020 itu saudara pasangan calon saudara Dr. Andos Ubaid Yakub itu telah dinyatakan oleh Badan Kepegawaian Nasional sebagai pegawai yang telah pensiun. Kami hanya minta supaya ini menjadi perhatian karena ada semacam administrasi yang dobel yang mulia. Sehingga bagi kami ini mengalami cacat hukum administrasi terkait dengan pencalonan yang bersangkutan. Karena sangat tidak mungkin bahwa ketika Dr. Muhdin saat itu mencalonkan diri lalu kemudian pada sekitar tanggal 7 itu kemudian mengadakan deklarasi sekaligus meninggal di tempat deklarasi, itu sangat naif dan tidak mungkin pengunduran diri yang bersangkutan secepat itu yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ya, baik ya, akan dipertimbangkan nanti oleh majelis. Siap yang mulia. Cukup. Atau surat dari kepaniteraan. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.